الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته كما الرحيم من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi والدينا بك ومساكن أن الله يرحمنا والهداية والاستقامة والخاتمة لهذه على منهج شرف حضرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah umur. Mudah-mudahan kita dan keluarga selalu dalam sehat wal afiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidup beriman, mati membawa iman, husnul khatimah. Menyambung pelajaran kita yang telah lewat, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi sabar atas kesusahan di dalam bala kehilangan harta. Jadi ini bab sabar lah. Jadi sabar atas kesusahan di dalam bala. Balanya di sini kehilangan harta. Kehilangan ya kan. Seorang tua mengenakan ayam, sudah kena harau diangkut udah. Ayam berenakan semuanya, diambilnya, tulisnya surat pulang, dia doakan dan dulu kayaknya kena lagi saya ambil pulangnya. Sadang mana? Kalau oleh mencontoh duitnya digunakan pulang bisa maksiat, jadi bilang bertubi-tubi maksiatnya. Nah jadi kita ini sabar atas kehilangan harta. Macam-macam yang ada yang sedikit, ada yang banyak. Misalnya harta, dalam duit, ya kan? Masjid, sandal, misalnya dia bilang sabar, jangan tolak ke masjid gampang pengajian kan, misalnya sudah mudik sandal ada yang lain sandal. Nah ini kalau horopannya dia ada buli di masjid kurangnya habis sudah ya, berarti kerja kehoropannya tetap pada buli. Kenapa? Sengaja ambil pun orang. Ada nang tadi mau gininya tak huruf, pas berguling cari hurufnya kayak jadi dia begini. Nah, seorang mau bawa. Jadi jangan. Ulun pernah mengalami ini. Bisa kumpul hilang tanda. Bismillah kayak apa? Biar aja. Mungkin dibawa orang apa? Doa, tari anaknya, tak tahu. Atau mungkin apa? Katanya semua kemungkinan itu bisa terjadi kan. Habis jalannya kita sadar, cari orang yang penjual sadar, orang banyak sadar. Nah, jadi bilang
untuk baca doa ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpa diriku dan berikan gantian yang lebih baik daripadanya. Nah, insya Allah kabul ya tadi. Nomor sampai pada dan hilang. Nah, itu sabar kehilangan harta. Ya Allah, kita nih di kampung kita nih di Ulun bilang aja. Ulun aja tuh 3 kali percobaan tuh. Anak orang anak mana tuh. Kebetulan ya ada anak awal. Ada juga yang sempat dapat itu dah. Pas pamulaan di rumah kisah aja bang. Pamulaan sama sekali Ulun hanya pindah 2007 bulan 12. Bahwa angkut malam ibadah Isa besusun barang ujian Ulun direnyang ibadah bahasa umat kena acara nyambung kan gitu dia nyambung bahasa sekalinya daguin salah juga karena awak keuyuhan sekali bangun anu disimpulkan orang sawalin diambil orang Yarsikum jarak murakamnya ada membedai gitu yang dicari ya ditukar-tukar ke paling tengah 2 juta semua Bapak biarkan tasbih doa di Makkah jutanya paling nak bertakwa salendang tapi lain ini ada dana kayak udah lepon haji lah tapi warnanya beda sebutin jual julurnya tanpa masjid kalau ini ya udah julur di pakaiannya kita terbayangkan imam orang kalau jadi udah tahu benar cuma namanya kalau dompet itu masalahnya ulun sebutininya mau urusin KTP mau urusin STNK itu aja antara sedikit lah alasannya yang lain tasbih segala macam dah jam tangan segalanya dah hilang juga udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Dan apa kata Nabi itu memang benar. Belum ada yang saya juga ada seekor tentang beri tasbih aja belum boleh pakai tasbih. Orang ada bagi saya orang tasbih padahal juga anjaran beri ulang bagus pada dan hilang. Nah, dulu jam tangan pulang bagus pada dan hilang. Nah, hilang harganya 40, gantiannya 400. Ulun tak mau makan di pasar Gambut. Berapa jual 400-an? Pak Haji aja. Nah, jadi kita tuh sabar aja kita. Ditapak aja dulu aja. Bacakan Yasin dulu dia. Malingnya bisa baca Yasin. Nah, kok lagi pemaling hati. Jadi mau hilang tuh duit yang ada halal. Jadi hilang ada mesti ada halal. Kehilangan tuh ujian lawan kita sabar lah ada. Mulai dari kehilangan itu sudah justru malah orang ini bahaya itu kisahnya tuan dulu bukan harta di rumah aku makan hilang kan ada yang kau mencuntan aku makan hilang kenapa yang sebelah sini sakabon samitir mengangkat sebelah sini samitir berenai sitir akhirnya habis sabar aja orang mengambil tanah itulah hak tanah orang yang diambil 7 lapis bumi yang diangkut kena dari gambaran sejari aja lah sepanjangan sampai ke bawah
itu dan dipikul di akhirat ada gampangan beratnya. Jika ada tahu apa pokoknya ada tanah yang ada bantuan kisahnya nih. Apa sih ini mau dijual 2-3 bulan kadang-kadang bina hira-hira jualnya sama jual sampai tanah jalan hilang puluh tahun ada jalan yang hilang itu ada apa tanah di sini tayarnya dia yang lewat jalan 5 meter coba kali panjang berapa 1 meter berapa tapi Pak mau masuki sugi warik jauh balik satu mantannya ada nyaman juga hidup karena Pak hidup artinya apa aja kebahagiaan mendirikan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Nah itu ada penyaman maklum aja kita sudah dengar itu banyak cerita. Nah jadi kita mau tertimpa pada kita sabar. Sabar. Ini ulunnya 2 kali diberi orang tanah hilang terus. Di Pal 25 Pamayuan 2 kapling menembus tahun 19 berapa itu 9 berapa. Di Pal 25 sebelah kanan nampak karokan tuh masuk ke dalam gang migas saudaranya. Tuh menembus semua dijual orang saja habis juga. Nah, ada ulang dibagi orang tanah 35 jam 70 sekalinya tanah orang jangan kamu akan suratnya bayar 1 tahun pajaknya sekalinya tanah orangnya ayo berikan kita bertemu dia kita bayayakan ya Allah itu kembali kita sabar belum sedikit dari sakit hati nampak jauh dari tempat mungkin di jalan sabar. Ulun berkisah cuma kisahnya aja lah. InsyaAllah ulun sedikit-sedikit kada sakit hati. Sebab ulun insyaAllah alhamdulillah tawa aja lagi makan taruh hari sehari gitu nah. Cuma kayak itu kisahnya tak tawa aja gitu. Kalau ada tawa zaman. Nambah lagi sabar kehilangan harta atau kesakitan penyakit. Nah, gini aja terus. Orang ramai tak tahan, seorang gini aja terus. Sampai sakit paru, sakit gigi, sampai sakit gigi, sakit paru, asam urat gula kambuh, sampai asam urat gula darah naik. Ada orang tempat macam-macam penyakit. Sabar, mudah-mudahan kita sehat teruslah. Mudah-mudahan ulun biar keluarga kita berada selalu sehat. Sehat itulah artinya. Kalau kita harus memilih itu antara 2, hidup sederhana tapi sehat, lawan hidup sugih tapi penyakitan. Kalau kita harus memilih di antara 2, kalau ulun harus aku memilih sehat, biar hidup sederhana daripada awak jadi duit banyak berapa di atas duit dan berusuk duit tidak baik. Kada nyaman jual tidak usah. Jadi kayak datang. Apalagi harta ada di bawah mati juga. Itu harta yang kau miliki yang kau merah banget akan dibawa mati dia kan. Itu mengambil daripada hadis kursi firman Allah Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita. Apa ya? Ahbib man syi'ta fa innaka mufariqul. Dengan itu diskusinya. Silakan kau cintai siapa hendak dicintai, tapi ingat suatu saat kau akan berpisah, termasuk harta ditinggal, anak ditinggal, bini namanya disayang dimanja ditinggal. Cuma bini bang sayang benar juga banyak duitnya ya Allah.
Saking sayangnya lawan laki, pas laki meninggal nempi ini kan akun di mataku ya. Akun sih. Serta meninggalkan mengadu kepada orang. Nah jadi amun gini beneran ini jangan mengeluh. Kalau anda mengeluh kepada Allah, amun susah beneran aja ini kada sakampungan tahu seorang ada berduit. Nah amun bener berharus coba beneran orang pada tahu kita ada berduit. Ada berbunyi juga kalau kita nih, kalau misalnya bilang ada berduit di orang banyak berbunyi awal aku ada berduit ya aneh aja, jadi berandai aja. Kalau anda mengadu kepada Allah, ya Allah ulun habis lalu duit ini ulun hendak tukar baju, anak ulun hendak tukar buku sepatu, ya Allah duitnya ada lagi ya Allah, berikan ulun rezeki ya Allah yang halal ya Allah. Nah itu lah bangun tengah malam berdoa minta kepada Allah. Ulun tu bilang minta mimpi benar duit ini kesan-kesan ulun datangi bangunan ya Allah banyak lagi ulun perlu duitnya. Mun biar kada kirimi tamandak ulun gawian. Alhamdulillah ada aja. Ada dulu bapak dari sini kalau kita tak jual ulangnya jelas jual lah. Kata mama tu ada bapak ada. Dan insya Allah duit wakaf, duit berian pian siapapun kada di kusut apa kortengnya kada apa kalau pokoknya mereka insya Allah full 100% digunakan untuk apa yang kita niatkan. Bahkan ulun duit itu bila orang pada kesan ini ulun lain akan ada wadi ulun hanya lahir amanah. Nah ulun ya ulun beri kesan tukar samping mau pada mau ulun simpaning ulun buat di amplop jasa samping. Jadi munnya baru sampah kepandir bila orang mau balik kesan samping boleh anak lain samping sudah ada pengharapan. Nah itu so dan dulu kan banyak imbangan orang samping. Ini kita ya udah pakai saja tapi supaya tahu aja. Pondok kita para penolong ini terus membangun bukan lagi sedang terus membangun untuk fasilitas tahun-tahun yang akan datang. Nah untuk tahun ini itu masih mengeramik sudah alhamdulillah, tapi masih menambah lagi ulun mau menambah bangunan. Mudah-mudahan sempat karena tahun ajaran bulan 7 jadi masih bulan 4 ini 3 bulan mudah-mudahan dapat tutup. Ada pun caranya tapi ulun kada mampu supaya lekas tutup tukangnya penyakit. Tapi ulun datang sakit kepala seadanya, bilanya kada kawabannya seadanya. Kayak tahun ini, insya Allah sekitar 60 ulun bisa menerima 60 aja. Ini sudah mendaftar lebih 40. Kadang-kadang minta maaf nak waraknya minta bener-bener. Sudah orang habis otaknya, aku ini minta maaf pada kayak gitu kan. Ulun tak sampaikan supaya ada perhatian kita. Dan kalau memang ada kepada namanya ulun ada orang sudah dihadapkan itu supaya aku masalah. Alhamdulillah pesantren kita pada taat ulun itu cuma mengalukannya saja karena ampun ulun ini ulun pada taat. Insya Allah kalau ada aja berkahnya, manfaatnya adanya pesantren kita berundangan ada tapi lagi ya Allah biar para saja ulun di Makassar sudah juga
Ada anak orang sampai datang tangis di pesantren lain, jadi dia orang, ya tak, tahu. Jadi Allah tuh dia berdirinya pesantren itu di antaranya adalah ingin membantu orang yang kada mampu. Maksudnya bukan membantu itu menggratiskan, tapi seminimal mungkin. Ini urut nah beberapa orang namanya yang 80 tambahin lagi ya. Barangkali 50.000 semua santri sebulan itu tambahin kesan ini ujian urut kalau bangunan Allah anak maka saja mainan. Sampai habis Mustafa juga ucap memang ada dulu urut usahakan sedapat mungkin telah mempertahankan pun yang ada awal lagi urut tetap berbangunan ada yang sangat ada tahu keberbian di bisa anak satu anak nilai mungkin ada adalah setiap satu semester daftar ulang ya kan karena pulang mengumpul macam-macam ini kita bukan berarti apa merasa ulun di talinya mandangan ulun jangan kayak memasukan anak kapal santri kada sanggupnya bayarnya larang benar. Nah itu ulun menangan kada nyaman kalau namun misalnya yang sudah ulun kayak ini hendak misalnya aku lagi naik turun minta maaf ulun ada wajib pusing-pusing bisa ulahan namanya ada bayar gratis bisa ulahan sana ada gratis ulun ada sanggup di Jawa ada yang pesantren saya mau itu bulan kada sampai dari karamannya di sini lagi. Nah awal kayak gitu lah. Jangan misalnya ulun besi saran wahid misalnya 10 setiap 40 hari atau sebulan paninnya misalnya 2 pikul ayuhan. Jangan besi orangnya itu bulunya itu. Jadi kita maknanya adalah nah terus kita adalah santai aja bro, santai karena ulun dimakan untuk badan ulun cuma inilah paham kopi jam kopi pek ini bila minum penyaring suara ini ulun sabuting aja bila orang mengulahkan asal ulun jangan melihat ulun kawannya meminum bila ulun melihat orang ulahkan kita minum ulun nah jadi jangan mengadu lawan orang lain dan meninggalkan keluh kesah. Jangan gelisah. Ini gering, sudah gering penyaringan ada juga orang lain ini gering, tapi hendak dilayani oleh bini laki yang tak pernah terjadi tapi ada di sini bang Juli rumah ini. Tapi bila bini ada di barat nang apa nang tawarak piring-piring ditawarkan tapi ini cangkir-cangkir ditawarkan jadi nang lain siapa pun kada nawani juga barat. Nah, ini tahu membawa dengan apa kan ini kirim gitu kan ujian ada tamu kayak itu. Jadi jangan terpaksa. Fardu pula dan barang yang lebih daripada demikian itu maka itu sunnah sabar. Dan demikian lagi tadi sabarnya dari fardu maksudnya tadi nah lebihnya itu sunnah. Dan demikian lagi sabar atas kesakitan yang disakiti oleh orang akan dia. Nah itu tergila-gila. Jadi bila orang itu menyakiti kita sabar. Nah serta meninggalkan membalas akan
sunnah yang amat besar pahalanya. Yang lebih atas yang demikian itu fardu fulan. Jadi bila orang menyakiti, apakah bentuknya perkataan kah, perbuatan kah, sabar dan jangan membalas. Itu adalah akhlak Rasulullah. In utiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasqut wa la yujawib. Nabi itu kalau disakiti memaafkan dan kada membalas. Kalau Nabi dibantah, artinya satu orang pukul nyaman ini, ya semut Nabi dia. Nabi dibantah orang kita ya betul. Ada dalam Al-Quran, wa innaka lamajnun. Ada dalam Al-Quran. Engkau itu Muhammad pukul gila, kamu itu pada orang gila. Nabi Pak menjawab lagi, kamu gila? Ada. Padahal aja Nabi yasmut wa la yujawib, diam tidak menjawab. Kayak kita juga. Apalagi mau di rumah, biar ada. Nah, katakan jila mau lagi memadahi, jangan seorang kerja ramah. Dibadahi lagi menjawab bilangnya aja. Tabung karang 10 tahun masa lalu. Diam aja. Bila orang menyakiti apa jangan dibalas. Apalagi orang sakadar menyambat nak ada baik aja. Pak orang ada duit, awak sakit kada. Sakit hati itu gara-gara kita tidak terima orang menyambat itu. Coba kita terima dengan baik. Kalau kita disambat orang, misalnya kebetulan memang bujur orang menyambat itu, kenapa kita harus salah? Kita juga salah. Kalau ternyata kita tidak salah, dipitnah orang disambat orang, cukup Allah nak tahu kita yang benar dan Allah akan membalas. Ada usaha kita membalas. Nabi itu waktu hijrah ke Taif dilimpari dengan batu. Nabi kita ditawari oleh malaikat gunung. Kayak apa kalau gunung diangkat, digugurkan kepada orang yang melimpari batu. Jangan Nabi napa? Jangan, aku berharap kalau ada anak cucunya yang beriman. Nah, pada doa Nabi, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Nah, ini prinsip guru-guru tuh harusnya yaitu di sekolahan, di pesantren yaitu tuh sakit keluarganya hajat, tapi malah mendoakan, ya Allah ampuni murid-murid guru. Ya Allah berikannya ilmu dan berkah dan manfaat. Insya Allah lambat laun nang bina macam tu ada aja tu baik apa dalamnya, ada aja tu baiknya ya. Insya Allah dah. Asal kita jangan nafsu, itu sariknya. Insya Allah. Ini ada anak murid sampai dipukul, maka harus sampai ke hati. Dahulu ada pernah kayak orang bocor lawan murid. Minta Allah ya, kamu bisa bujur menyambat dari dalam hati ini, kamu bisa ngomong ya, ini macam-macam. Tak singgung ini menangis, boleh ambilnya. Hatinya. Pas urut, tapi lah ada di kalangan tulau dia kan tidak ingin. Ada harus. Nah, jadi kita telah disakiti orang sabar, itu akhlak nanti. Disabati orang, biarkan. Nah, itu kayak bisa ukul kan, disabati orang bagi duit, sedikit beri pahala sama orang sedikit. Jadi sedikit bila disabati orang, tentu tahu orangnya, kirim sedikit amplop. Ada apa dalam satu kita pun pernah terbaca juga itu dan pernah mendengar juga dari habaib kiramah bahwasanya setiap kalau pada saat kita buat Fawaidul Mukhtarah itu ada. Kalau orang menyambat kita atau kita menyambat orang sama aja itulah. Setiap orang menyambat kita kejahatan, menghibah itu kebaikannya sembahyangnya 70 kali
diberikan kepada kita nanti sampai. Jadi bila ada orang nyambat itu berterima kasih benarnya beri pahala 70 sembahyang nanti diterima, nanti diberikan kepada kita. Munya kada dapatnya pahala sembahyangnya dosa nanti ambilnya. Dosa seorang makhluk. Apa? Jadi bila ada orang nyambat jangan dibalas menyambat rugi kita. Kada jadi dapat pahala. Sabar aja. Beri duit. Kenapa kamu beri aku duit? Baik. Terima kasih jadi kepada kami beri aku pahala. Umumnya itu sampai minyak taros ya sampai minyak taros badan ya lagi banyak pahala duitnya nggak dapat. Taros belum condition malam ini berapa nih? Satu lah. Jadi malam besok lah malam Ahad itu aja. Malam besok malam Ahad diundang oleh Haji Ilah sembahyang hajat di bawah maghrib lah. Jadi ke rumah lah. Nah jadi sembahyang hajatnya di rumah jadi sebelah sini. Bahagian kawin jual. Ya bahagian tembok di bawah itu sembahyang hajat seperti biasanya. Jadi menunggu isya mungkin insya Allah baca menangkir. Baik itu isya ke masjidan pulang sembahyang. Ibadah isya menyebelah pulang kita makanan aja, makanan aja. Ada makanan kita kirim rumah aja. Pak, pojok-pojok sebelahnya balik. Ada makanan sadap ada. Jadi kita aja ibadatan diundang pilihan. Oh diundang dia jelek. Nah ini yang diundang dia alhamdulillah. Jangan bermasak biar jelek di rumah. Mau lagi mini ke masjid berada. Ini pangkalnya. Ya. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu as-sabru bil Qur'ani ala salasati awjuhin. Sabrin ala ada'i fara'idillahi ta'ala wa lahu salasu mi'ati darajatin. Saranya berisina sabrin sabrullah. Sejangan sabrin. Jadi walau salah sumi'ati darajatin sabrun ala ma'aribillahi ta'ala wa naqsitu mi'ati darajat wa sabrun bil musibah inda sidmatil ula walau tisku mi'ati darajat. Masya Allah. Kurun coba lihat. Artinya di perkataan Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Nabi Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi kemudian dari si anak harus rancang didoakan. Ya Allah, mudah anak ulun, pintar, banyak umur, sehat walafiat, alim. Allahumma faqihu wa ta'wil, Allahumma faqihu ta'wil. Bagus lagi biar pegang kepalanya. Allahumma faqihu wa ta'wil. Itu. Membini lagi batianan, sampai baru bini. Nah, Allahumma faqihu wa ta'wil, Allahumma faqihu doakan. Kamu anak-anak lagi punya belum 4 bulan, belum 3 bulan itu di tasmiyah hingga laki-laki itu berusaha, ternyata lahirnya bini-bini dua itu anak Allah, tapi banyak makabul datang. Tapi sebelum dibentuk sudah jadi, lagi ya Allah, sudah jadi. Walaupun memang Allah akan itu bawahnya merubah. Nah jadi kita adalah ujar Abdullah bin Abbas, artinya sedikit memahamkan ahli tafsir. Ujar sedikit bermula sabar di dalam Quran itu terbahagi atas 3 jalan. Kan di dalam Al-Quran innallaha ma'as sabirin. Kan? Sabar. Jadi maksud sabar dalam Al-Quran itu ada 3 macam, 3 bahagi, 3 jalan. Pertama, sabar atas
segala perlu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi artinya sabar dalam ibadah, mengerjakan kewajiban. Misalnya nih, subuh awal dingin, hari hujan, kulit benar nih menganak sebenarnya nih. Tapi karena kita ingat ini kewajiban, dia sudah sabar menahan dingin, sabar melawan mata mengantuk. Nah, ini pahalanya besar. Jangan salah sabarnya. Sabar atas ibadah, mengerjakan wajib. Hari dingin mata mengantuk, seorang pesabar di jenazah. Kada sembahyang dulu pesabarnya, itu luput sabarnya ngarannya salah. Nah, jadi sabar dalam melaksanakannya. Maka ini pahalanya 300 derajat ditinggikan Allah derajatnya 300. Kedua, sabar atas kesusahan meninggalkan segala yang diharamkan Allah Ta'ala, dan baginya itu 600 derajat. Jadi terkenal pada pahala mengawi ibadah. Nah, ini kan karena memang berat. Contoh misalnya orang terbiasa nyamuk. Nah, hendak meninggalkannya itu berat, tapi bila dia kau meninggalkannya pahalanya 600 derajat tinggi daripada pahala mengerjakan ibadah tadi. Nah, artinya jangan itu sudah positif dan menggilui maksiat ini. Nah, apakah bentuknya? Lalu jangan katakan ini haram, tinggalkannya, itu pahalanya buah benar. Dan ketiga, sabar atas kesusahan di dalam bala pada ketika terkena pertama bala. Nah, ini pada ketika Majidin terkena pertama bala, inda sidmatil ula, itu maksudnya. Jadi sabarnya ini ketika pertama kali karena musibah langsung kalau sabar, itu pahalanya benar. Namun misalnya di rumah, lihat, di rumah anak membasuh piring, wajah, kalapasan, habis bertas itu aja. Begitu, hanya ingatan aja deh. Sabar aja, karena itu. Nang sabar nang dimaksud di sini langsung inna sidmatil ula. Ketika kena pertama, ya piring wajah. Nah, betul. Nyanak berenyar, nyaman benar. Ya, nak kalau terus kumpul tu menkenalkan bari ingat benar. Di piring kaki dijidin kasayangan laki. Kalapasannya membesuk wajah. Mantap boy. Jangan lagi, napa omanya menggetar lebih karena takut ini. Napa kasayangan laki yang kiranya ini berpakai yang lebih yang pecah. Jadi jangan lagi barang pajak berat juga. Kena bukan besar. Pada tekautan benar sudah sekalinya dan lagi ada sarik. Nah, ini duitnya akan nukar berasa pulang. Ada lebihnya simpan di setika umpamanya ini. Ya kalau dia motoran lagi banyak ikan mata pemalan, ya ampun. Ya ada wayahnya setruk kan ini. Nampak mau lagi mana pemalan. Nanti benar minta duit. Satu memberi pertanyaannya banyak benar. Nukar apa? Apa pertanyaannya? Ngali benar. Karena pun ada lihatnya, angsurannya. Oh, karena aku simpan duit ini. Pamalar benar. Dan lagi mau binian pamalar, baginya begawi gak ada duit laki namun pamalar laki namun begawi. Disuruh menyimpan, harus disimpannya buyur. Karena apa lagi dia beli? Itu mana pemamayatnya luar biasa. Anak aja yang tak salah tahu uang kaki disebutnya ngomong kepala benar si anak aja benar seorang juga. Tapi kan ada bang di sini dulu yakin kan ada nang ngomong mainnya bang mau di rumah waktu.
Nah, jadi sabar pada ketika kesusahan karena bala. Ini ketika pertama kali kata sabar maksud, maka baginya itu 900 derajat. Oh, ini benar-benar berat apa ujian hati. Sabar itu, apalagi ridho tinggi lagi pangkatnya daripada sabar. Karena ridho itu derajat orang ahli surga. Dari dunia sampai ke atas surga itu radhiyallahu anhu wa radha'an. Itu jadi luar biasa. Ridho itu lebih tinggi daripada syukur ulang. Nah, jadi inilah sabar atas bala musibah. Pahalanya kan. Jadi kalau orang itu banyak dapat musibah itu, tandanya Allah Taala itu dapat sayang. Ada kalau hadis, idza ahabballahu bi'abdin ibtalahu. Apabila mencintai oleh Allah dengan seorang hamba, maka Allah balakan akan dia. Nah, bala ini bisa untuk menghapus dosa kalau pahala jelas. Nah, untuk menjadi kiparat dosa bisa, dan bisa untuk meninggikan derajat. Tentu pasti pahala sudah asal sabar. Tapi kita pula jangan coba mendengar pahala sabar karena lalu minta supaya dapat terus syukur di pahala juga. Nah, itu jadi syukur alhamdulillah. Nah, kadang berhentian syukur itu syukur apa? Syukur terus kemana aja berjalan syukur sampai guling intinya syukur. Walaupun kita bicara masalah sabar, mudahnya kita selalu bersyukur. Nah, artinya dapat nikmat aja harus. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikit lagi lah. Allah Taala fil hadisil qudsi, nah ada diskusi. Idza ibtalaitu abdi bibala'in fasabara wa lam yashkuni ila awadihi abdaltuhu lahman khairan min lahmi wa daman khairan min dami fa idza amratuhu atau ukrimuhu wa la tanba alaina wa in tawafaituhu fa ila rahmati. Jangan panik ya, membaca balik. Artinya firman Allah Taala, apabila aku beri bala akan hambaku dengan suatu bala, maka sabar ia. Nah, diuji sabar. Banyak-banyak dengan ujian tuh. Bini bapak main sabar, kata saya dilayani berenailah BHI-nya. Ibu saya habis baterainya. Dan ia mengadu ia akan takut atas orang yang datang ziarah akan dia. Artinya kada mengaduakan aku tuh lawan orang nang ziarah dolinya, kada berkisah lawan orang. Hidup susahnya berenai aja. Karena pun kita berkisah sama makhluknya Allah Ta'ala. Oh ya begini. Ini misalnya orang nih kan jadi lalu dia berkisah udah kayak asal kalau berduit sama intinya Allah Ta'ala atau pamalan dengan beri aku modelnya kayak gitu. Itu akan orang ahli sufi bangun. Jadi berenai aja. Nah kecuali kalau misalnya kayak di, nah kalau kayak di lalu berobat ditakuni oleh dokter itu mau kada mau. Kalau misalnya berdiri juga masuk ke rumah sakit, nah, ujian gurunya kada boleh mengadu kepada manusia. Pas masuk rumah sakit mendaftar sakit apa biar Pak karena nah apa nak dicatat orang keluhannya apa Pak barang
orang mudik masuk rumah sakit itu supaya jangan salah orang nampak mengambil tindakan karena obatnya perlu apa. Mulut itu rancang masuk rumah sakit dan membawa lagi anak masih halus-halus terpanjang masuk rumah sakit. Begitu tahun ini udah mulai jam berapanya begitu umat juga ini. Jadi urut lama-lama bila tangga itu dikatakan tuh kayak bulan berapa kalinya begitu. Ibu itu bagiannya tanya kayak apa belindir kah ada momen di kita. Namun kita ada artinya memperhatikan masalah nafkah itu, ya, nanti jawab dan dokter itu hendak tahu secara artinya seujar kita sedetil mungkin supaya jangan sampai salah diagnosa bagi orang pemahamannya. Lain kalau misalnya Nabi saja beri ternyata orang minta amalan, nah itu ada takut tinggal minta amalan apa ada Nabi tahu dah orang ini penyakitnya ini nanti beri itu. Jadi ada sama makanya ada kalau hadis Nabi telah cerita datang seorang laki-laki ya Rasulullah dulunya alama kana amalin yudkhilul jannah ya Allah minta amalan supaya masuk surga apa aja Nabi datang jangan banyakkan karena Pak Nabi tahu dan datang kurang banyakkan. Ada ulangan lain datang minta amalan atau minta wasiat sakalanya aja Nabi jangan pamalan nang datangnya orangnya apa amalan. Kalau Nabi itu ditanya kayak itu kita karena kita ada tahu ya Pak saya jaga ibarat ya dokter umum ya obat juga kan juga inginin dulu bilanya cocok alhamdulillah yang ada karena jadi habis obat kita tanggulang nah itu Pak berapa. Nah jadi kalau ini pada naik karena mengadu kepada orang yang ziarah niscaya aku gantikan akan dia daging yang terlebih baik daripada dagingnya dan aku beri darah akan dia yang terlebih baik daripada darahnya. Maksudnya digantikan itu kan di surga rupa bebunas muaneh. Maka jikalau ia aku sembuhkan akan dia nih sembuh dari garingnya. Nah kalau mengeluh tadi niscaya aku sembuhkan padahal tiada baginya dosa. Nah ya kalau maksudnya menjadi kiparat dosa ampun sabar. Dan jikalau aku matikan akan dia mati misalnya, nah ini mati, maka aku masukkan kepada surga dengan rahmatku. Itu orang sabar. Nah, apa kita harus bersabar ya? Biar ada kita terus sabar. Jadi tinggal sini aja dulu kita lah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang berkah dan manfaat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa dan kesalahan yang ampuni lahir batin seumur hidup, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, sehat selamat berbahagia dunia dan akhirat ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bi sallallahu alaihi wa sallam ala nabi al-fatihah.